Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bersyukur karena hari ini saya dapat kembali menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada yang mengambil waktu merenungkan firman Tuhan. Melalui program Bible and Coffee ini, saya kembali mengajak setiap umat Tuhan untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan karena kita tahu kita perlu dituntun, kita perlu diarahkan, kita perlu dipimpin, kita perlu kuatkan dengan setiap kebenaran firman Tuhan yang kita tahu ini yang akan memberikan kita pengharapan. Firman Tuhan menyediakan kita jalan keluar karena kita tidak tahu banyak hal. Itu sebabnya di tengah-tengah dunia yang semakin goncang, semakin berbahaya, sudah dikasih dalam Tuhan, kita anak-anak Tuhan harus tetap tertanam dalam firman Tuhan. Kita anak-anak Tuhan harus tetap berpegang pada firman Tuhan dan janji Tuhan, karena kita percaya setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak pernah kembali dengan sia-sia, melainkan akan mengerjakan apa yang Dia kehendaki dan berhasil dalam apa yang Dia suruhkan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya kembali mengajak setiap kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih buat setiap kemurahan dan anugerah yang kami boleh terima dalam kami mengiring Tuhan. Kami bersyukur sebab kami punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan yang memberikan kami kekuatan, Tuhan berikan kami penghiburan, dan Tuhan yang menetapkan setiap langkah kami untuk berjalan dalam anugerah dan kuasa Tuhan. Hari ini kami akan kembali merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita tahu bersama bahwa mama dari Samuel, ya kan, nabi Tuhan, seorang yang bernama Hana, pernah mengalami depresi, pernah mengalami tekanan hidup yang berat sehingga hatinya pedih. Alkitab catat dia sehari-hari hanya menangis di hadapan Tuhan, ya kan. Namun setelah itu apa yang terjadi? Tuhan memutar balik keadaan. Itu sebabnya dalam pujian Hana, saudara dikasih dalam Tuhan, kita sadari betapa ada kuasa Tuhan dalam kehidupannya. Dan itu yang terjadi dalam hidup orang yang mau memandang Tuhan, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dalam 1 Samuel pasal yang kedua ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Puji-pujian Hana mengatakan seperti ini: Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya Ia menaruh daratan. Saudara lihat dari perkataan Hana atau dari puji-pujian Hana, oleh karena dia mengalami betul bagaimana ketika dia seorang yang dibully, dia dihina, dia tidak dianggap karena tidak memiliki anak. Dia hanya berdoa sama Tuhan. Dan ketika Tuhan memutarbalikkan keadaan, di situ dia menyadari dia punya pengalaman dengan Tuhan. Akhirnya dengan puji-pujiannya Hana, kita juga menyadari bahwa kuasa itu ada dalam tangan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, kuasa itu ada di tangan Tuhan. Ada orang-orang bilang, wah orang ini berkuasa, orang ini punya power, orang ini punya kekuatan, orang ini punya. Yang saya tahu Alkitab kita mengajarkan bahwa kuasa hanya ada di tangan Tuhan. Amin. Kuasa hanya ada di tangan Tuhan. Itu sebabnya puji-pujian ini menyadarkan kepada kita bahwa Tuhan yang mematikan, namun Dia yang memberikan kehidupan. Tuhan yang menurunkan seseorang ke dalam dunia orang mati, dan Tuhan juga yang mengangkatnya dari sana. Tuhan membuat seseorang miskin dan juga sanggup membuat seorang menjadi kaya. Tuhan juga sanggup merendahkan orang, Dia juga sanggup meninggikan orang. Dia sanggup menegakkan orang yang hina dari dalam debu, mengangkat orang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan orang miskin, orang hina ini bersama-sama dengan para bangsawan, dan membuat orang miskin, orang hina ini memiliki kursi kehormatan. Semua kuasa ada di dalam tangan Tuhan. Hanya sekarang menjadi pertanyaannya adalah, maukah kita berharap kepada Tuhan? Maukah kita bersandar kepada Tuhan? Atau kita pakai akses dunia yang mengandalkan kekuatan mistik, kuasa gelap, atau mengandalkan orang pintar, mengandalkan orang-orang kuat yang kau tahu, oh ini bisa tolong saya nih, si A bisa bela saya, si
Saudara yang dikasih dalam Tuhan, pertolongan saudara dan saya, pembelaan saudara dan saya hanya ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Itu sebabnya stop mengandalkan manusia. Hana, mama dari Samuel ini mengalami bagaimana dia melihat pertolongan Tuhan. Iya kan? Dia cuma menangis di hadapan Tuhan sampai Imam Eli kira dia orang mabuk, saudaraku. Berarti dia mencurahkan hatinya di hadapan Tuhan. Saya tanya sekarang sama setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan saat ini. Apa yang sedang membuat hidupmu tertekan hari-hari ini? Apa yang sedang membuat hidupmu depresi hari-hari ini? Apa yang sedang membuat hidupmu merasa hampa, kehilangan segala sesuatu hari-hari ini? Firman Tuhan mengingatkan kepada kita, datanglah bersimpuh di kaki Tuhan. Datanglah kepada Tuhan, nangis, buang emosimu di sana kepada Tuhan, cari Tuhan. Karena dari Tuhan engkau akan melihat kuasa memutarbalikkan keadaan terjadi dalam hidupmu. Stop mengandalkan apa yang engkau pikir bisa engkau lakukan. Bantu orang, ditolong orang, mengandalkan manusia. Jangan. Datang cari Tuhan. Tuhan yang sanggup memutar keadaan. Dialah yang mempunyai kuasa. Ana bilang dalam puji-pujian, Tuhan mempunyai alas bumi, di atasnya Ia menaruh daratan. Tuhan menciptakan segala sesuatu. Dia menciptakan dari apa yang tidak ada menjadi ada, dan apa yang ada tetap ada untuk selama-lamanya karena Dia Allah, Alfa dan Omega. Hari ini dimanapun saudara mendengarkan firman Tuhan, saya ajak setiap kita untuk mengingat kuasa itu hanya ada di tangan Tuhan. Kuasa untuk mematikan dan menghidupkan, kuasa untuk menurunkan dan mengangkat seseorang, kuasa untuk membuat miskin dan membuat kaya, itu hanya ada di tangan Tuhan. Karena itu cari Tuhan. Mungkin sebagian saudara bilang, tapi saya udah berdoa pendeta, tapi belum melihat jawaban doa. Sabar. Kita yang diatur oleh Tuhan, bukan kita yang atur-atur Tuhan. Ya, kita yang belajar untuk berserah. Tuhan, aku tahu yang terbaik Tuhan pasti berikan dalam hidupku. Beri aku kekuatan untuk menantikan pertolongan Tuhan. Beri aku kesabaran untuk menantikan jawaban doa. Sabar. Jangan atur-atur Tuhan. Biarlah hidup kita diatur oleh Tuhan. Bagian kita adalah ingat bahwa Tuhan yang sanggup mengubah keadaan hidup saya saat ini. Apapun keadaanmu saat ini saudara, tidak ada yang tidak bisa diubah oleh Tuhan. Dia Allah. Dia yang menciptakan apa yang tidak ada menjadi ada. Dia juga Allah yang sanggup merubah apa yang menjadi kesusahan dalam hidupmu, apa yang menjadi air mata dalam hidupmu, menjadi mata air sukacita, mata air kebahagiaan. Kuncinya adalah datang, cari Tuhan, bersimpuh kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Itu yang dilakukan oleh seorang yang bernama Hana. Pastikan kita menyadari hal ini. Sehingga ketika kita tahu apapun keadaan hidup saya, kalau saya berserah sama Tuhan, saya mengandalkan Tuhan, saya berdoa sama Tuhan, saya lihat sesuatu yang dahsyat, maka engkau akan tetap terus cari Tuhan di tengah-tengah keadaan yang tidak engkau inginkan sedang terjadi hari-hari ini. Engkau tetap bersimpuh di kaki Tuhan, dan engkau akan lihat bahwa benar kuasa itu ada di tangan Tuhan. Sehingga dengan mulutmu engkau akan memuji-muji Tuhan. Karena sama seperti Hana mengalami kedahsyatan kuasa Tuhan, kita pun akan mengalami kedahsyatan kuasa Tuhan. Sehingga mulut kita akan memuji Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu. Hari ini kami diingatkan firman Tuhan bahwa hanya ada di tangan Tuhan kuasa memutarbalikan keadaan. Ampuni kami kalau selama ini kami mengandalkan kekuatan kami sendiri. Ampuni kami kalau selama ini kami mengandalkan orang-orang yang kami pikir bisa tolong kami pikir bisa bantu kami. Tapi hari ini kami diingatkan hanya dari Tuhanlah yang bisa mengangkat derajat hidup seseorang. Dari Tuhanlah kuasa itu kami dapati. Sebab dari Tuhanlah orang-orang dapat mengalami pemutarbalikan keadaan. Sebab Tuhan yang mematikan dan menghidupkan. Tuhan yang menurunkan dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tuhan yang membuat miskin, Tuhan yang membuat kaya. Tuhan sanggup merendahkan dan juga meninggikan seseorang. Bapa, hamba berdoa, setiap umat Tuhan yang hari ini mendengarkan firman-Mu, di dalam nama Yesus ingatkan, sadarkan kami bahwa hanya pada Tuhan kuasa itu dapat dinyatakan. Hamba berdoa sehingga mulai hari ini setiap umat Tuhan mengambil keputusan untuk mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan dan berharap berserah hanya kepada Tuhan. Hamba juga berdoa buat mereka yang hari-hari sedang bergumul, apapun pergumulan mereka. Kalau mereka juga sedang bergumul sakit penyakit, Tuhan yang Kau ya Allah yang menyembuhkan, Kau Allah yang memulihkan di dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur-Mu
Mereka yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini. Berkat firman-Mu termaterai dalam hati kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin.